Ketika kita menemui cobaan dan kesulitan, apakah kita mengandalkan pertolongan dan rahmat Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santa Aurea dari Cordoba, juga dikenal sebagai Santa Aura, adalah seorang martir Spanyol yang hidup pada abad ke-9. Kita merayakan hari perayaan peringatannya pada 19 Juli. Dia adalah bagian dari para martir Cordoba, sekelompok orang Kristen yang dieksekusi di Al-Andalus selama pemerintahan Muslim. Aurea lahir di Cordoba, Spanyol, sekitar tahun 810. Ia lahir dalam keluarga Muslim. Ayahnya berasal dari Sevilla, dan beberapa kerabatnya adalah hakim Kadis atau hakim Muslim. Aurea menjadi seorang Kristen dan tinggal bersama ibunya, Artemia, juga seorang biarawati di biara Coticlara selama bertahun-tahun. Dia menyaksikan kemartiran saudara laki-lakinya, Yohanes dan Adolphus, serta orang Kristen lain yang terhubung dengan biara. Kerabat Aurelia membawanya ke hadapan hakim karena mereka mengkhawatirkan iman Kristianinya. Dia awalnya menyangkal imannya, tapi kemudian bertobat dan dipenjara, dan dieksekusi karena keyakinan Kristianinya. Mayatnya dilemparkan ke sungai Guadalupe, bersama dengan mayat para penjahat dan tidak pernah ditemukan. Gereja mengingat Aurelia untuk keberanian dan imannya yang tak tergoyahkan, terutama dalam menghadapi penganiayaan. Kisahnya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen selama pemerintahan Muslim di Al-Andalus. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Santo Matius menyoroti bagaimana tindakan Yesus menggenapi nubuat dalam Yesaya 42 ayat 1-4, menunjukkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang lembut, rendah hati, dan membawa keadilan menuju kemenangan. Matius mengutip dari nubuat tentang hamba yang menderita dari Nabi Yesaya untuk menjelaskan bagaimana Yesus, Sang Mesias, akan menyelesaikan misinya, bukan dengan kekuatan yang menghancurkan, tapi melalui cinta dan pelayanan pengorbanan. Di tahtanya, Yesus memilih untuk memasang salib dan memakai mahkota duri. Ia disalibkan sebagai Tuhan dan Raja kita. Tidak ada bukti yang lebih besar tentang kasih Tuhan kepada kita dari pengorbanan putra satu-satunya demi kita dan keselamatan kita. Dengan Yesus menyingkir dari suatu tempat, menunjukkan bahwa terkadang tindakan yang paling bijaksana adalah untuk menghindari konflik yang tidak perlu, terutama ketika lebih memungkinkan untuk melanjutkan pewartaan dan pelayanan. Injil mengingatkan bahwa misi Yesus adalah penyembuhan dan pelayanan, dan bahwa kita dipanggil untuk meneladaninya dalam hidup kita. Doa dapat memberikan kekuatan dan keyakinan untuk membela keadilan dan terus melayani orang lain bahkan dalam menghadapi perlawanan. Matius 12 ayat 14-21 menunjukkan citra Yesus yang kuat sebagai Mesias yang lembut dan penuh belas kasih, yang meskipun menghadapi pertentangan, tetap fokus untuk memenuhi misinya, menyembuhkan, memberi harapan dan keselamatan bagi semua orang, termasuk non-Yahudi. Yesus menghadapi perlawanan dari orang Farisi dengan keberanian dan tekad untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia memanfaatkan krisis untuk mengajari murid-muridnya pelajaran penting untuk jalan Tuhan menuju kesuksesan dan kemenangan. Satu-satunya cara untuk memuliakan kerajaan Allah adalah melalui salib. Salib penderitaan dan penghinaan minus yang Yesus tanggung demi kita dan demi keselamatan kita. Kita juga dipanggil untuk memikul salib kita setiap hari, untuk mati dari dosa, keegoisan, iri, rasa sombong, perselisihan, dan kebencian, dan untuk menyerahkan hidup kita dalam pelayanan yang rendah hati dan kasih akan satu sama lain.
seperti yang Yesus lakukan demi kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, cinta dan belas kasih-Mu sungguh tidak terbatas. Berilah kami kekuatan saat kami lemah, harapan ketika kami merasa putus asa, kedamaian saat kita bermasalah, penghiburan saat kita sedih, dan pengertian ketika kita bingung. Jadikan kami alat kasih dan kedamaian-Mu kepada mereka yang bermasalah dan tanpa harapan. Yesus Raja belas kasih, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.